Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan dan limpahan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai ini masih ada hubungannya yang kemarin ya, yaitu mengenai berpuasa. Karena puasa itu merupakan ini sebenarnya ya, itu puasa kan itu manfaatnya sangat banyak sekali ya, baik itu dari sisi kesehatan secara medis atau secara ilmiah ataupun secara non fisik ya. Itu sangat luar biasa sekali manfaatnya. Makanya dulu nenek moyang kita itu hobinya itu memang berpuasa dan bertirakat ya. Itu puasa, tidak makan, tidak minum dan mengendalikan hawa nafsu yang perlu dikendalikan dan tidak beraktivitas dan juga tidak tidur ya. Jadi memang berat ya, tirakat-tirakat yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Tetapi semakin berat itu nanti energi yang dihasilkan juga akan semakin bagus. Nah, jadi puasa itu menurut ini ya, kalau di dalam Islam itu diwajibkan ada puasa itu puasa di bulan Ramadan. Nah, tetapi kalau kita ngerti ya, paham mengenai ini manfaat dari berpuasa itu yang sangat banyak sekali ya. Itu sebenarnya kurang. Jadi dalam 1 tahun kita berpuasa 1 bulan penuh, tetapi dalam 11 bulan kita tidak pernah berpuasa. Nah, itu sebenarnya kurang karena manusia itu diciptakan dari 2 badan ya, yaitu badan kasar dan badan halus. Nah, kalau badan kasar kita, badan materi kita, fisik kita makanannya ya nasi, bakso, soto, minum sirup, minum jus, minum susu. Tapi kalau berpuasa justru kita nggak butuh makan ya kalau kita berpuasa, dan puasa itu merupakan ini makanan badan alus kita, badan energi kita, makanan roh kita. Jadi semakin kita sering berpuasa, maka roh kita akan semakin kuat. Nah, itu ada kesadaran ya. Beberapa kesadaran itu ada kesadaran fisik ya, kesadaran jasmani, kesadaran jiwa, dan ada kesadaran roh ya, kesadaran yang tertinggi. Nah, jadi itu akan menguatkan roh kita. Ya, jadi di dalam Islam juga kan diajarkan ya puasa wajib. Ya, selain itu, kalau misalkan kita merasa kurang dengan puasa 1 bulan berbanding 11 bulan kita nggak berpuasa, nah dijelaskan juga ada puasa sunnah, yaitu puasa Senin Kemis, itu juga sangat bagus sekali. Yaitu merupakan ini ya, asupan atau makanan badan alus kita, roh kita, itu perlu kita perhatikan. Kenapa? Karena nanti kalau kita melihat, memahami jangka panjangnya, ya di dunia kita berapa lama sih ya? Kan hanya ya sebentar lah, ibarat cuman numpang minum ya, lumayan numpang minum sebentar. Nah, di dunia kan sebentar. Nah, nanti kalau kita sudah meninggal, sudah terpisahnya jasad dan roh, itu nanti roh itu yang akan tetap hidup. Nah, jadi nggak ada dalam ilmu tasawuf nggak ada istilah kematian. Jadi roh itu akan tetap terus hidup. Cuma berpindah alam kayak gitu ya. Berpindah alam karena manusia itu akan menemui alam-alam tertentu kayak gitu. Jadi eh, nggak hanya alam dunia saja seperti itu. Jadi kita ini ya, makanya di dalam hasanah ilmu leluhur itu di dalam Islam juga sama. Itu maka belajarlah, matilah kamu sebelum kamu benar-benar mati. Mati secara maknawiyah ya. Makanya kayak orang berpuasa itu kan mematikan segala hawa nafsu yang ada. Kayak gitu pandangan kita, telinga kita, mata kita, hidung kita, mulut kita, rasa kita, hati kita itu berpuasa semua. Jadi nggak hanya perut kita aja yang berpuasa ya, nggak makan, nggak minum. Nah, seperti itu. Jadi semuanya juga berpuasa. Panca indera kita dimatikan secara maknawiyah ya. Jadi belajar seperti itu. Nanti roh kita akan bangkit. Nah, bahkan di puasa itu juga merupakan ibadah peribadatan yang kuno. Jadi dari Nabi Adam. Nabi Adam dulu bisa waktu membuat suatu kesalahan ya, diturunkan ke bumi dan terpisahnya dengan ini Siti Hawa. Itu kan beliau berpuasa 40 hari
untuk menebus dosa, bisa. Itu 40 hari, 40 malam, tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur. Itu Nabi Adam seperti itu dulu. Supaya diampuni dosanya, ya karena telah melakukan suatu kesalahan, diturunkan ke bumi, dan dipertemukanlah, minta dipertemukan dengan Hawa, dengan Siti Hawa. Kan diturunkan, kan kalau kita melihat sejarahnya itu kan Nabi Adam diturunkan ke bumi itu kan terpisah dengan Siti Hawa. Jadi biar nggak sendiri, makanya mintalah kepada Allah supaya dipertemukan dengan Siti Hawa. Nah, makanya itu dalam sejarah ada ya tempat pertemuannya itu di mana. Nah, itu kan di diabadikan sampai sekarang. Nah, seperti itu. Jadi puasa itu ini ya, peribadatan yang kuno. Jadi dari zaman dulu itu sudah ada. Jadi dari Nabi Adam puasa 40 hari, 40 malam, nggak makan, nggak minum. Dan mungkin bahkan nggak tidur. Nabi Adam dulu seperti itu. Tetapi kalau kita-kita sekarang, manusia zaman sekarang ya, iya mungkin sulit ya untuk seperti itu. Karena memang ya perlu latihan dan niat yang benar-benar, tekad yang bulat. Nah, seperti itu, perlu latihan. Seperti itu. Nah, jadi puasa Nabi Ibrahim juga mengajarkan puasa. Semua nabi-nabi zaman dulu itu berpuasa semua. Nggak ada yang nggak berpuasa. Nabi Daud puasa sehari, sehari berpuasa, sehari enggak kan. Besok berpuasa lagi. Jadi semua nabi-nabi berpuasa. Nabi Muhammad, apalagi Nabi Muhammad sebelum menerima wahyu, dia diangkat sebagai rasul ya, menerima wahyu sebelum 40 tahun usianya, diangkat sebagai rasul itu beliau berpuasa. Dan sebelum menerima wahyu syariat ya, sebelum diturunkan syariat, itu beliau berpuasa. Nabi Muhammad berpuasa di Gua Hiro, bertapa di Gua Hiro, kayak gitu. Jadi puasa itu merupakan suatu peribadatan yang kuno, dan itu dikenal oleh semua agama, agama apapun ya. Ini kalau kita bahas mengenai sejarahnya puasa ya. Agama dulu ada agama Majusi, itu juga berpuasa. Terus agama-agama, semua agama lah yang itu agama samawi dari langit ya, atau mungkin agama kepercayaan itu juga diajarkan berpuasa juga. Kayak misal agama Kristen, Nasrani, Katolik, Hindu, Buddha itu semuanya berpuasa juga. Ada puasa-puasa tertentu. Nah, apalagi di ilmu leluhur kita itu memang hobinya berpuasa. Makanya kuat-kuat ya saat itu ya. Jadi waktu kita ngeref ke sejarahnya itu kan pada zaman kerajaan Singosari Kertanegara itu kan kekuasaan Indonesia meliputi 2/3 dunia ya saat itu. 2/3 dunia. Jadi kayak negara India itu merupakan bagian dari Mataram, dari dari ini Mataram ya. Itu merupakan bagian dari Indonesia yang saat ini ya. Jadi kayak Filipina, kayak Brunei, Malaysia itu merupakan daerah kekuasaan Mataram waktu itu. Jadi menguasai 2/3 dunia. Jadi kuat-kuat saat itu. Zaman dulu kan belum ada republik kan, bentuknya kerajaan ya. Tapi memang ilmu-ilmu seperti itu tidak diturunkan di lingkungan kerajaan, lingkungan keraton. Jadi yang mempelajari ya orang-orang bangsawan, prajurit, panglima. Nah, seperti itu ya. Jadi itu memang sejarah-sejarah besar di tanah air tidak terlepas dari berpuasa. Manfaatnya sangat banyak, entah puasa apapun ya. Apalagi di tanah Jawa itu jenis ragamnya, ada puasa mutih itu untuk membersihkan hati dan jiwa, ada puasa ngerowot ya. Kita hanya makan umbi-umbian yang di bawah tanah kayak singkong, kayak ubi, kayak ya apa aja, kentang. Nah, itu puasa ngerowot itu juga manfaatnya sangat banyak sekali. Itu di pondok-pondok pesantren masih diajarkan itu di Jawa Tengah, Jawa Timur masih. Karena mereka kan mempelajari Torekoh juga ya, hakikat hakikat dan torekoh kayak gitu. Jadi nggak hanya syariat saja. Itu puasa di pesantren-pesantren ngerowot ya, karena ya memang ya saudara saya juga ada di sono ya, dia ya adalah banyaklah temen atau kenalan itu
di pondok-pondok pesantren yang masih di Jawa Tengah, Jawa Timur itu ajarannya masih komplit ya. Karena memang di sana itu ini tempatnya para wali kayak gitu. Jadi ilmu religinya itu udah masih masih dalam. Jadi nggak ada campuran-campuran paham dari yang lain-lain yang ini ya, yang kurang sesuai. Nah, seperti itu. Jadi memang itu manfaatnya sangat banyak sekali ya, sangat luar biasa sekali dengan berpuasa. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah menjelaskan ya, di dalam hadis qudsi juga, bahwa sebenarnya puasa itu adalah suatu ibadah yang istimewa. Nah, istimewa. Jadi berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ya, yang istimewa. Dengan itu multifungsi juga, bisa untuk apa saja puasa itu. Merupakan suatu senjata ya, tapi kita jarang makainya gitu. Makanya kita lemah-lemah, fisik kita lemah, ya, jasad kita lemah, kesehatan kita lemah, ya itu kita sudah melupakan berpuasa itu. 1 tahun cuma berpuasa 1 bulan, kan kurang seimbang. Makanya di Nabi Muhammad mengajarkan, jalankanlah ada puasa sunnah Senin Kamis, atau 1 bulan kita berpuasa minimal 3 hari lah, minimal itu udah paling minimal untuk kita mengolah badan energi kita, menguatkan roh kita, itu perlu. Nah, jadi itu Allah menyebutkan puasa itu merupakan suatu ibadah yang istimewa, beda dengan ibadah sholat, ibadah sedekah, ibadah-ibadah yang lain, ibadah tarweh, itu berbeda. Kenapa berbeda? Allah menjelaskan dalam Al-Quran dan di dalam hadis qudsi juga ada, bahwa puasa itu adalah milikku. Nah, seperti itu. Puasa itu adalah milikku, puasa itu milik Allah. Seperti itu ya. Jadi karena perbedaannya apa di puasa dengan ibadah yang lain, kayak kita sholat 5 waktu, kayak kita sholat apa itu mujahadah ya, di malam hari kan ada yang berjamaah, ada kita ibadah-ibadah yang lain, kita bersedekah, itu puasa merupakan suatu ibadah yang istimewa ya. Beberapa di antaranya ya, perbedaannya satu, itu banyak, istimewanya itu banyak, dan di sini kita hanya bahas beberapa aja ya, 1 atau 2. Nah, perbedaannya itu kalau puasa itu merupakan ibadah sir, ibadah rahasia, sir rahasia. Jadi kalau kita berpuasa ya, itu kalau kita berpuasa itu hanya diri kita dan Allah yang tahu. Kecuali kalau kita ngomong, maaf saya lagi berpuasa, lagi nggak makan, nggak minum. Nah, tetapi kan apa ya, perlu kita omong-omongkan, kita siarkan saya berpuasa nih hari ini, kan nggak perlu. Ya, jadi itu ibadah sir, ibadah rahasia. Jadi yang tahu hanya diri kita dan Tuhan dan Allah. Ya, kenapa ibadah rahasia? Karena orang lain nggak tahu. Bahkan keluarga kita ataupun suami atau istri kita, kalau kita nggak ngomong juga, kita nggak, juga mereka nggak tahu kalau kita berpuasa. Jadi ibadah rahasia antara kita dan Tuhan yang tahu. Nah, beda kayak kita ibadah sholat berjamaah. Secara fisik kita itu kan melakukan suatu gerakan, bisa terlihat oleh mata telanjang kita, oleh orang lain. Oh, kita melakukan sholat gitu kan. Terus sedekah itu juga kan ibadah terlihat. Tetapi kalau puasa itu ibadah yang tidak terlihat. Makanya itu istimewa dan sangat disukai sama Allah, ibadah seperti itu. Ya, jadi sir ya, ibadah rahasia yang tahu hanya kita sama Tuhan. Beda dengan ibadah sedekah, dengan ibadah sholat berjamaah, dengan ibadah-ibadah yang lain, itu berbeda. Nah, kalau ibadah sholat, ibadah berjamaah, ibadah yang lain-lain, bersedekah, itu kan ada gerakan fisik dan itu bisa terlihat. Kalau bisa terlihat itu kan ya namanya syaitan, itu kan membisikkan di dalam hati manusia, bersemayam di dalam dada manusia. Nah, itu kalau kita imannya kurang ya, jadi itu nanti akan bisa dipengaruhi oleh setan untuk ria, untuk ujub, ria ujub. Jadi untuk, wah saya ini kan rajin ibadah,
nggak kayak yang lain. Saya ini kan rajin sedekah, dermawan, nggak kayak yang lain. Saya kan kaya, saya rajin beramal. Nah, itu kan ujub dan ria. Meskipun itu diucapkan atau di dalam hati juga itu sama aja ria. Jadi ingin dipuji seperti itu, ria dan ujub. Ya, jadi beda dengan sombong ya. Jadi ria, jadi pamer. Jadi ada unsur rianya di situ kalau ibadah-ibadah yang lain ya. Tetapi ya memang nggak semua orang ya, tergantung dari tingkat keimanannya lah. Seperti itu. Ada yang dia tulus ikhlas beribadah, ada yang tujuannya ria atau ujub atau sombong ataupun pamer. Saya ini lebih alim dari yang lain, saya lebih bagus dari yang lain. Saya berjamaah setiap hari, lebih soleh dari yang lain. Nah, itu kan ria dan ujub seperti itu. Meskipun di dalam hati. Tetapi beda dengan ibadah puasa ini. Kalau puasa itu sirullah, rahasia. Jadi orang lain nggak tahu selain kita dan Tuhan. Nah, itu istimewanya di situ. Nah, yang kedua itu bahwa ini ya, Allah itu menyukai orang-orang yang ini suka beribadah di rumah ibadahnya. Ibadah itu kan banyak ya. Rumah ibadah itu kan ada di Mekah itu ada rumah ibadah ya, masjid, terus di Makkah, Madinah, itu kan rumah Allah di situ. Tetapi itu kan secara syariatnya, apakah Allah itu membutuhkan rumah? Kan enggak. Jadi maknanya itu kayak di masjid, kayak di musola, itu kan rumah-rumah Allah. Tetapi pada hakikatnya Allah itu nggak perlu rumah. Itu maknanya itu adalah tempat untuk beribadah. Ya, tempat untuk beribadah. Supaya tempat ibadah itu hidup, makanya harus dipakai untuk beribadah. Supaya malaikat-malaikat pada datang ya. Jadi itu ada membuat gimana caranya itu malaikat itu selalu dekat dengan kita. Datang ke rumah kita, ke tempat-tempat ibadah itu selalu didatengin sama malaikat itu kan supaya hidup, ada itu caranya. Nah, jadi Allah itu suka kalau rumahnya atau tempat ibadahnya ya, rumah kalau Allah kan rumah-rumah Allah itu kan Allah pada hakikatnya nggak memerlukan rumah. Karena Allah itu lebih luas dari rumah itu. Ya kan? Jadi Allah itu melebihi langit dan bumi, meliputi langit dan bumi seperti itu. Jadi lebih iya kalau Allah itu bertempat di suatu tempat kayak misal di ars di langit ketujuh, kayak misal duduk di singgasana, secara logikanya kan Allah maha besar itu kan gugur. Ya lebih besar ruangannya daripada Tuhan itu sendiri kan seperti itu kalau dilogikakan. Itu kan secara syariatnya di ars, di singgasana. Tetapi pada hakikatnya itu Allah meliputi langit dan bumi. Jadi bisa di mana-mana. Bisa di mana-mana dan Allah juga menyebutkan bahwa sesungguhnya Allah itu di dekat, melihat apa yang kamu lihat, merasakan apa yang kamu rasakan, mendengarkan apa yang kamu dengar, ya kan? Melihat apa yang kamu lihat, mendengar apa yang kamu dengar, merasakan apa yang kamu rasakan, dan sesungguhnya aku lebih dekat dari urat nadi. Nah, Allah menjelaskan sendiri posisinya di mana, ya kan? Cuman memang ada orang yang peka dan enggak. Kalau jadi Allah itu meliputi langit dan bumi, Allah itu maha besar. Kalau Allah ada di suatu rumah, atau ada di suatu kursi, atau singgasana, atau di ars langit ketujuh, berarti Allah maha besar itu gugur. Ini kita memahami secara hakikat ya, karena ya berbeda ya memang syariat dan hakikat, tapi perbedaan itu untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Hakikat itu untuk menyempurnakan syariat itu, supaya lebih bermakna. Ya, jadi posisi Allah itu ada di mana-mana ya. Jadi anak Allah juga menjelaskan sendiri ya seperti itu. Nah, jadi balik lagi ke yang tadi ya, ibadah puasa itu merupakan ibadah yang istimewa, yang sangat disukai oleh Allah. Yang pertama karena itu ibadah sir, ibadah rahasia, yang tahu hanya kita dan Tuhan. Nah, yang kedua itu adalah ini ibadah rahasia itu ya kayak tadi Allah itu suka kalau rumahnya itu dipakai buat ibadah. Rumah ini rumah secara
ini ya, bukan rumah hanya iya sebagai tempat ibadah lah seperti itu ya. Nah, begitupun itu kan kayak misal masjid, kayak di Mekah, di Madinah itu kan ada masjid. Kayak di masjid-masjid di manalah setiap daerah itu kan secara fisiknya. Tetapi secara di dalam kolbu kita, di dalam hati kita, di dalam batin kita, itu juga ada tempat ibadah. Yaitu di dalam rasa kita, di dalam kolbu. Bahwa hati atau kolbu itu kan ada struktur-strukturnya. Ya kan ada fuad, ada ini lubs, ada sir, ada roh, itu ada lapisan-lapisannya. Nah, ada tempat ibadahnya juga. Jadi itu merupakan suatu ibadah yang ada di dalam diri kita, ibadah batin, ide rasa dan hati. Makanya orang-orang yang dia rajin berpuasa, terus ahli berpuasa, sering puasa weton, puasa mutih, puasa Senin Kemis, puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan, itu dijalankan semua. Nanti firasatnya akan lebih tajam. Nanti intuisinya akan meningkat, ya kan? Nanti kebatinannya itu akan bisa mengenali energi yang di sekitarnya, energi positif, negatif. Itu banyak manfaatnya karena puasa itu merupakan ibadah batin. Ya, yang tidak terlihat oleh orang lain selain ibadah sir yang tahu hanya kita sama Tuhan, juga itu untuk menguatkan batin kita, menguatkan rasa kita, menguatkan daya cipta kita. Makanya kalau orang ingin dia belajar ilmu secara dohir, secara fisik ataupun ilmu yang secara batin, itu pendorongnya ya puasa itu. Untuk supaya suatu ilmu yang di luar diri kita supaya cepat masuk manjing ke dalam rasa kita itu didorong dengan berpuasa. Kayak gitu. Jadi akan semakin kuat hatinya. Nah, seperti itu ya. Jadi itu merupakan makanan hati, bukan makan hati kita yang bikin sakit hati itu enggak, itu asupan gizi yang buat hati kita, kolbu kita, rasa kita itu supaya lebih kuat ya dengan berpuasa itu tadi. Merupakan makanan badan energi kita. Nah, kalau misalkan kita mempunyai hajat atau tujuan tertentu, bisa dengan berpuasa. Ada tata caranya, karena setiap hajat juga puasanya berbeda ya. Terus ada, ya bermacam-macam lah puasa. Terus nanti untuk hajat tertentu, atau mungkin kita mempunyai anak yang, ya ini maaf ya, mempunyai anak yang bandel, susah diatur, susah dibilangin, terus dia terjerumus ke pergaulan yang nggak benar, itu bisa kita mendidik mereka dengan cara berpuasa. Jadi hari lahirnya, hari wetonnya itu dipuasain rutin oleh orang tuanya, kecuali oleh orang tuanya ya, suami atau istri ya, oleh bapaknya atau ibunya ya, oleh kita ya, terutama oleh ibunya. Itu karena doa seorang ibu itu mustajab ya. Jadi seperti itu. Jadi seorang wanita, seorang perempuan itu kalau mempunyai anak ya, itu diberi kelebihan oleh Allah kalau berdoa untuk anaknya itu mustajab, lebih mustajab dari yang lain. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran salah satu doa yang mustajab itu adalah doa orang tua kepada anaknya, terutama ibunya, ya kan, yang mengandung 9 bulan, melahirkan dan menyusui. Ya, karena kan pernah menyatu dengan diri kita, makanya doanya mustajab. Kayak gitu. Nah, terus yaitu doa orang tua ya yang mustajab, doa orang tua, doa anak yatim dan doa orang yang teraniaya. Itu juga doanya mustajab, lebih didengarkan oleh Allah. Meskipun itu doa yang baik ataupun doa yang jelek, tetap itu lebih Allah lebih suka, lebih didengarkan oleh Allah doa-doanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misal untuk puasa dipakai untuk mendidik anak, kita mendidik anak nggak harus langsung jarak dekat, harus ngomong begini-begini. Jadi kita mendidiknya itu pakai hati kita, pakai rasa kita. Itu dengan berpuasa, kita bertirakat berpuasa untuk mereka. Nah, itu nanti mereka akan paham, akan mengerti. Kita kasih pengertian ya, insya Allah bisa ngerti dan paham, oh ya orang tua begini-begini, maunya begini. Karena orang tua itu memberikan yang terbaik untuk anaknya. Cuman kadang anaknya yang nggak paham, nggak ngerti. Karena ya memang beda ya penalaran orang tua sama anak ya. Nah, jadi seperti itu, puasa itu manfaatnya sangat banyak sekali, sangat luar biasa.
bisa untuk mengobati segala macam penyakit, bisa. Karena itu memang menghasilkan suatu energi yang aneh. Dan sejarah-sejarah besar di tanah air untuk mengusir penjajah ataupun sebelum penjajah masuk ke tanah air, masih zaman kerajaan Mataram, Singosari, Mataram, terus Demak Bintoro, ya, Yogyakarta yang sekarang Surakarta dan Yogyakarta, Hamengkubuwono dan Amangkurat, ya, itu tidak terlepas dari tirakat dan berpuasa, gitu. Orang jadi kuat. Beda kayak orang zaman sekarang sudah melupakan bab puasa. Jadi rentanlah kita secara fisik, rentan, gampang terkena penyakit. Jadi orang yang penakut kita meninggalkan puasa. Sama dikit-dikit takut, sama makanan takut, kolesterol, sama santan takut, nanti ininya kambuh, sama nasi takut, sama ayam, daging takut. Jadi penakut kita sama makanan. Yaitu karena kita sudah melupakan bab puasa. Latihlah diri kita untuk berpuasa karena Allah memberikan petunjuk, ya. Itu sudah lengkap di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kita hidup sehat, kita tidak mudah terkena penyakit, jasmani dan rohani kita sehat, itu sudah ada semua, ya. Seperti itu. Jadi Al-Qur'an untuk dipakai, ya. Nah, jadi puasa itu merupakan suatu ibadah yang istimewa, lebih disukai Allah daripada ibadah yang lainnya. Jadi yaitu karena ibadah sir, rahasia yang tahu hanya kita dan Allah, dan yang kedua itu merupakan ibadah batin. Jadi kalau supaya hati kita kuat, batin kita kuat, penglihatan kita tajam, firasat kita tajam, nanti akan terjadi apa? Nah, itu latih untuk berpuasa, ya. Untuk segala hajat bisa. Nggak hanya untuk mempertajam intuisi, firasat, ataupun kita melihat, kayak kita melihat ketemu orang ini baik atau jahat, orang ini baik ada pamrihnya, ada tujuannya, ataupun orang ini baik karena ini apa ya, ya di luarnya aja tapi di belakang beda, atau orang berniat jahat di depannya baik tapi tujuannya jahat, itu kita akan tahu itu. Dengan sering-seringlah kita berpuasa, ya, terutama puasa hari lahir kita, puasa weton 3 hari, puasa sunnah Senin Kemis, dan banyak puasa-puasa yang lain. Ya, seperti itu. Itu untuk meningkatkan daya cipta kita, untuk meningkatkan rasa kita, untuk menguatkan batin kita, itu dengan cara berpuasa, salah satunya. Nah, karena memang ya banyak keistimewaan-keistimewaan dari berpuasa itu, ya. Nah, jadi ya kita berusahalah untuk melatih apa yang ada di dalam diri kita. Jadi puasa itu nggak hanya menahan makan dan minum selama 1 hari, yaitu nggak hanya itu mah anak kecil juga bisa. Iya kan, binatang, ya maaf, binatang aja bisa seperti itu. Kalau kita pemahaman puasa hanya menahan lapar dari pagi nyampe sore, itu berarti kita levelnya ya sama kayak mereka-mereka. Anak kecil juga bisa. Kayak ayam aja itu berpuasa 21 hari. Ya, sebelum telurnya netes, setelah 21 hari telurnya netes. Ya kan, jadi anak ayam. Terus ular juga berpuasa, makanya ular itu juga ahli tirakat. Makanya kalau itu dikasih kelebihan sama Allah, sekali dia diganggu, terus dia gigit, siapapun yang digigit, maka bisa atau racunnya itu sangat berbahaya dan mematikan. Bisa ini ya, membahayakan jiwa, kematian, itu bisanya sangat berbahaya. Karena ular itu puasa dia. Jadi dikasih kelebihan lah sama Allah. Beda kayak kerbau, kayak kambing. Kambing tiap hari makan tidur, makan berak tidur, makan berak tidur. Iya kan, seperti itu. Jadi ya kalau kita digigit sama kambing ya paling cuma pegel-pegel sebentar doang. Tapi coba kalau kita digigit sama ular, bisa membahayakan kita nyawanya. Iya kan, karena ular itu juga berpuasa. Makanya dikasih kelebihan sama Tuhan. Nah, begitupun manusia sama. Jadi kita kalau berpuasa jangan ini ya, hanya menahan lapar dan minum saja. Banyak hal-hal yang harus kita lakukan dalam berpuasa itu, yang harus kita kendalikan, yang harus kita jaga, yang harus kita
lakukan seperti itu ya. Nah, jadi itu mungkin, ini ya, yang saya sampaikan ya pada kesempatan kali ini. Jadi, belajarlah kita untuk melatih, ini, hati kita supaya lebih kuat dengan berpuasa itu ya. Nah, jadi ya semoga ya bisa bermanfaat ya buat kita semua. Nah, mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.